Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudah Wulandari, guru pendidikan agama Islam dari SDN 003 Pangkalan Selesai, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2024, batch 1 LPTK Uinsus Riau. Siap dan bersedia mengikuti UKM PPG tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah anak ibu, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dipersilakan disiapkan kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai.
menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fisik dan ilmu biologi dengan benar. Oke, bagus. Terima kasih Anissa. Oke, anak ibu tahu tujuan pembelajaran itu apa? Tahu nggak? Enggak. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu hal yang ingin kita capai ketika kita belajar. Apa yang akan kita dapatkan setelah kita belajar mengenai usia balik? Inilah yang akan kita dapatkan. Anak ibu bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian anak ibu dapat memaparkan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan dalam pandangan ilmu biologi. Oke, sekarang anak ibu lihat ke depan ya. Ya, ibu ingin bertanya, pernahkah apakah anak ibu tahu apa itu balik? Tahu atau tidak? Tahu. Tahu. Ya, apa itu balik? Balik atau dewasa. Kemudian yang kedua, apakah sama tanda-tanda balik antara anak laki-laki dan anak perempuan? Oke, bagus. Selanjutnya, silakan anak ibu lihat gambar yang di depan ini. Anak ibu nampak? Kira-kira menurut anak ibu tentang apa gambar yang di depan ini? Coba satu-satu tunjuk tangan, siapa yang mau jawab? Tentang pertumbuhan dari kecil sampai tua. Ada lagi yang lain yang ingin menjawab? Ayo, siapa yang berani tunjuk tangan? Tentang usia balik. Oke, bagus. Ada lagi yang mau jawab? Sudah? Oke, coba anak ibu semuanya benar. Ini adalah gambar tentang perkembangan manusia. Dari yang apa ini? Dari bayi sampai yang kira-kira anak ibu sekarang posisinya yang di mana? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang berapa? Ini? Enggak yang ini? Ini pakai bajunya apa? Oke. Berarti anak ibu sekarang di posisi nomor ya. Oke, sekarang anak ibu lihat ada video mengenai tanda-tanda usia balik. Tolong anak ibu perhatikan dengan baik ya. Kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia. Tema kita adalah menyambut usia balik. Nah, mari kita amati gambar. Ini adalah gambar perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak anak-anak sampai dewasa. Berapa umur kalian sekarang? Coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Kira-kira berapa ya? Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Bagaimana pertumbuhan tubuhnya? Makin tinggi Apakah masih anak atau sudah dewasa? anak sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental. Hal ini sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Mengapa sih kita harus belajar perkembangan usia pada mata pelajaran BHI? Ini
karena berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Balik dari bahasa artinya sampai. Sedangkan balik menurut istilah ialah kedewasaan bagi seseorang. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan dengan keluar air. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Dan apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya adalah membahas tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada anak perempuan saja. Pernahkah kalian mendengar istilah mimpi basah? Suatu saat kalian akan mengalami sebuah kejadian namanya mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila kalian mengalami mimpi basah, maka kalian bukan lagi anak-anak, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Pada anak perempuan, usia balik ditandai juga dengan datangnya haid atau menstruasi. Anak yang mimpi basah atau datang haid sedang berhadas besar yang disebut dengan junub. Nah, agar suci dari hadas besar, maka kita harus mandi wajib. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan baca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, ini tata cara mandi. Yang pertama yaitu mencuci kedua tangan 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Keempat, menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut kita lebar, atau menuangkan air sebanyaknya 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Kelima, menuangkan air pada anggota badan. Yang keenam, membasuh kaki sebelum meninggalkan toilet. Nah, tata cara mandi, niat mandi itu dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Ini ada beberapa ketentuan larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, sholat, sujud tilawah dan sujud syukur kita dilarang. Yang kedua, dilarang juga melaksanakan tawaf. Yang ketiga,
kita dilarang untuk berdiam di masjid. Keempat, kita dilarang membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Terima kasih, semoga video ini membantu. Oke, nah ibu sudah lihat kan video yang ibu paparkan tadi? Sudah mengerti sampai di situ? Oke, sekarang ibu ingin menjelaskan sedikit tentang menyambut usia balik. Apa itu balik? Apa balik? Ya, betul ya. Jadi balik itu secara istilah adalah kedewasaan bagi seorang kemudian secara bahasa balik itu sampai ya. Oke, lanjut. Ada dua tanda-tanda balik. Yang pertama, tanda balik menurut ilmu. Yang kedua, tanda balik menurut siapa? Ilmu biologi. Oke. Jadi anak ibu tahu nggak apa itu tanda-tanda balik menurut fikih? Tahu nggak? Tahu atau tidak? Tidak. Oke, nanti ibu kasih tahu ya. Sekarang anak ibu tahu nggak perbedaan antara balik anak laki-laki dan anak perempuan? Tahu? Tahu atau tidak perbedaannya? Tahu atau tidak? Tahu, bagus. Oke. Sekarang ibu menjelaskan sedikit aja dari video yang udah anak ibu lihat tadi. Jadi ini adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ya. Yang pertama itu adalah apa yang pertama? Ya, mimpi basahnya untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan? Anak ibu udah mengalami mimpi basah apa belum? Ini anak ibu yang laki-laki ibu tanya, udah atau belum? Belum. Oke. Yang kedua, haid atau menstruasi. Anak ibu yang perempuan sudah mengalami? Belum. Aja, ya. Oke. Jadi mimpi basah ini nanti akan anak ibu laki-laki alami ketika anak ibu sudah berusia 15 tahun ke atas, atau seringnya nanti itu bisa jadi di SMP anak ibu mengalami yang namanya mimpi basah. Kayak mana kejadian mimpi basah itu, Bu? Ada yang tahu? Kamu tidur, kemudian kamu bangun-bangun celana kamu udah basah. Tapi bukan ngompol kamu seperti kamu pipis terus rembes di kasur, tidak ya. Jadi nanti kamu akan mengalami suatu saat. Jadi kamu jangan ketawa-tawa, ini ilmu ya nak. Jadi ini diingat. Nanti kamu akan mengalami. Ketika kamu mengalami, kamu bakal sadar. Oh, berarti yang kata ibu ulang tuh inilah jam mimpi basah. Ya. Jadi diingat ya. Kamu bangun tidur, celana kamu dalam keadaan basah. Sebelumnya kamu mimpi dulu. Mimpinya apa? Tunggu nanti di usia balik kamu ya. Kamu akan tahu mimpi apa ya dan seperti apa itu mimpi basah. Kemudian yang kedua adalah haid atau menstruasi untuk anak ibu yang bagaimana tanda-tanda menstruasi atau haid? Bagaimana nak kira-kira nak? Ya, keluarnya darah dari kemaluan. Ya, jadi besok anak perempuan jangan kaget. Kalau tiba-tiba kamu pipis, kamu melihat ada darah yang keluar. Jadi itu hal yang wajar, tidak boleh takut. Semua perempuan yang punya rahim akan mengalami yang namanya menstruasi. Jadi jangan kaget ya. Kalau kamu bingung, tanyakan sama siapa nanyanya? Ya, sama Puan kan? Ya, tanyakan sama ibunya, tanyakan sama kakaknya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham nak? Paham ya? Oke. Kemudian ada tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Apa ciri-cirinya? Coba sebutkan Elvan. Satu, contoh tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki apa? Baca. Oke, bagus. Jadi satu ciri-cirinya yaitu wajahnya ditumbuhi yang namanya kumis. Di mana
Ya, jadi dikerjakan sama kelompoknya masing-masing ya. Ini ada sebuah studi kasus atau sebuah masalah yang akan Ibu kasih. Silakan anak Ibu cari solusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, siap ya? Oke, ini kelompok 1 ya. Silakan dikerjakan. Nomor 3, ayo dikerjakan nak. Nomor 4, nah putar kursinya nak, putar kursinya. Nah, oke, dah. Sekarang mana Ibu? Agak bawah sedikit. Bisa ada kesulitan anak Ibu? Ada kesulitan nggak? Kira-kira ada Lisa? Tidak ya? Ya dikerjakan nih, kamu juga dibaca ya nak, dibaca. Nih Lisa. Ya, ada ya. Ya, kelompok ini selesai ya? Aman? Aman? Enggak? Oke, aman? Aman? Udah sampai mana? Udah siap? Sudah selesai nak Ibu? Sudah. Oke, sekarang kita presentasikan diskusi anak Ibu ke depannya. Satu kelompok perwakilannya 2 orang saja ya. Kelompok 1 Ibu persilahkan maju ke depan ya teman sama. Maju nak sini nak.
Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Studi kasus yang kami dapatkan ialah Amar mulai merasa cepat marah dan sering merasa emosinya tidak stabil. Kadang ia merasa sangat senang, tetapi di saat lain dia merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Amar bertanya-tanya apakah perubahan emosinya ada hubungannya dengan usianya yang sudah mulai besar. Pertanyaan 1. Apakah perubahan emosi yang dialami Amar merupakan tanda dari proses balik? 2. Bagaimana cara Amar memahami dan mengelola perasaannya saat dia memasuki masa balik? Jawaban dari kelompok kami. 1. Tanda-tanda balik pada anak perempuan yang dialami Nadia meliputi perubahan pada dada mulai membesar, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi, serta nanti akan mengalami menstruasi. Progesteron mulai berperan dalam mempersiapkan tubuhnya untuk pubertas dan perubahan dalam masa dewasa. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk